Bab 41. Nama, kisah romantisku di kota penulis, Xing Huo. Plus matikan mengatur ulang. Saat berikutnya saya bangun, saya berada di rumah sakit dengan langit-langit putih dan bau disinfektan memenuhi lubang hidung saya. Saya melihat sekeliling dan melihat bahwa saya adalah satu-satunya tempat tidur di ruangan besar itu, dengan buah-buahan di atas meja di samping saya dan 2 tas di bangku di ujung tempat tidur. Saya melihat keluar pintu yang setengah terbuka, dan samar-samar saya mendengar suara saudari Wen dan Liu Fangfang. Mereka sepertinya membicarakan suatu topik pribadi, jari-jariku bergerak, dan aku merasa tidak ada yang salah dengan tubuhku. Saya mengeluarkan ponsel saya untuk melihat-lihat dan menemukan bahwa hari kedua sudah sore. Apa-apaan ini? His. Aku menyentuh kepalaku. Bahkan sebelum saya menyentuhnya, saya sudah merasakan pusing dan rasa sakit yang hebat menghampiri saya. Mau tak mau aku menghirup udara dingin, dan hanya setelah beberapa saat duduk kembali di tempat tidur dengan sedikit rasa lelah di wajahku, dan saudari Wen di luar pintu juga berhenti berbicara sejenak, dan kemudian, pintu segera dibuka. Hao kecil, Zilu, kamu baik-baik saja. Liu Fangfang dan saudari Wen masih mengenakan pakaian yang sama. Selain rambutnya yang berantakan, penampilan mereka tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Namun, reaksi pertama keduanya setelah masuk ternyata sama. Saya tersenyum pahit, saudari Fang, saudari Wen, apakah menurut kalian ada sesuatu yang salah? Liu Fangfang sudah lama memahami kepribadianku, dia hanya memutar matanya ke arahku dan pergi ke samping untuk mengambil sebuah apel. Saudari Wen, sebaliknya, memutar mata Phoenix-nya, menatapku dan berkata, Zilu, kamu sangat khawatir tentang saudari Wen. Lihat sendiri, dan katakan kamu baik-baik saja. Saudari Wen memberiku cermin yang terbuat dari riasannya. Dari cermin, aku bisa melihat dengan jelas ada perban besar yang membalut kepalaku, menutupi seluruh tubuhku hingga seukuran ahsan India. Saya meletakkan cermin dan berkata, Saudari Wen, saudari Fang, saya sudah mengatakan bahwa saya baik-baik saja, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Saat saya berbicara, saya dengan sengaja memamerkan lengan saya, membiarkan diri saya bergerak dengan bebas. Saudari Wen tertawa, mengapa kamu begitu menyebalkan? Saya berkata dengan malu-malu, jika itu menjengkelkan, saya tidak akan berbicara dengan saudari Wen lagi. Beraninya kamu. Saat saya mengatakan itu, saudari Wen menatapku dengan mata terbelalak. Setelah duduk beberapa saat, saudari Wen berdiri dan berkata, Zilu, kamu ingin makan apa? Aku akan mengambilkanmu beberapa. Petik 2. Saya melihat waktu di ponsel saya. Saat itu sudah jam 3 sore. Meskipun saya membawa botol, saya masih merasakan gelombang rasa lapar. Liu Fangfang berkata, saya ingin seporsi pangsit, terima kasih, Bos Qin. Aku terbatuk-batuk, kalau begitu aku harus merepotkan Suster Wen untuk membawakanku makanan. Saudari Wen menganggukkan kepalanya, lalu mengingatkanku untuk tidak bergerak, dan pergi mencari Liu Fangfang atau perawat untuk membereskan masalah sebelum dia meninggalkan bangsal. Setelah tidak ada suara dari luar pintu, saya memandang Liu Fangfang dan bertanya, Saudari Fang, kapan Anda dan Saudari Wen saling mengenal? Liu Fangfang tertawa, Hao kecil, mengapa kamu begitu tertarik dengan ini? Bukankah ini penasaran? Aku sudah lama mendengar kalian berdua memiliki hubungan yang baik satu sama lain, tapi aku tidak menyangka hubungan kalian akan sebaik itu. Petik 2. Jawabku. Melihat botol di atas kepalaku hampir mencapai bagian bawah, aku menekan pagar di sebelahku. Liu Fangfang berkata, hal semacam ini hanya bisa dilakukan oleh kakak. Kamu seorang pasien sekarang, bagaimana kamu bisa melakukan semuanya sendiri? Aku hanya mengulurkan tanganku. Ini bukan olahraga berat, jadi apa yang perlu ditakutkan? Selain itu, kepalaku terluka, bukan lenganku. Melihat, Liu Fangfang menutupi saya dengan selimutnya dan memberikan saya setengah apel yang sudah dikupas, mau tak mau saya bertanya. Perawat masuk untuk mengganti sebotol obat untuk saya. Liu Fangfang menutup pintu dan kemudian kembali ke duduk di depanku dan menghela nafas, Hao kecil, kenapa kamu begitu bodoh? Kau tahu, jika orang-orang itu memukul lebih keras, maka aku hanya akan melihatmu di belakang rumah sakit. Liu Fangfang berkata sambil matanya memerah. Kak Fang, kamu baik-baik saja. Bukankah kamu masih hidup? Terlebih lagi, aku adalah satu-satunya kerabatmu di dunia ini, di mana kamu mengutuk kerabatmu sendiri sampai mati seperti itu. Entah kenapa,
tidak ada pengembang yang mau mengembangkannya. Tempat. Kita harus tahu bahwa kota Hai bernilai setiap inci tanahnya, dan ukuran kuburannya dapat digunakan untuk mengimbangi luas hampir 10 meter persegi perumahan komersial. Saya memahami kekhawatiran Liu Fangfang, hanya saja dia takut saya akan gegabah lagi, tetapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata ini di depan Saudari Wen, jadi dia mengambil kesempatan untuk membisikkannya kepada saya ketika Saudari Wen pergi. Namun, Liu Fangfang mungkin tidak menyangka bahwa, meskipun saya suka memanfaatkan orang lain, saya tetap dianggap laki-laki. Dengan kejadian yang terjadi di tempat parkir bawah tanah, apalagi Suster Wen, meskipun wanita lain yang bertemu dengannya, kemungkinan besar saya akan memilih untuk membantu mereka. Meskipun dia miskin, ambisinya tidak bisa diremehkan. Setelah Saudari Wen kembali, Liu Fangfang tidak berbicara lagi. Dia berterima kasih kepada Saudari Wen, mengambil pangsit panas yang masih mengepul, dan mulai memakannya dalam diam. Saudari Wen sendiri sudah memakannya, jadi suasananya sedikit canggung melihat kami berdua memakannya. Saudari Wen, siapakah para hooligan itu? Beraninya mereka menghancurkan mobilmu. Setelah makan beberapa suap nasi, aku merasa nasinya menjadi sedikit ringan, jadi aku mengangkat kepalaku untuk bertanya pada Suster Wen. Ekspresi Suster Wen tenang. Dia sepertinya telah melupakan orang-orang itu dan berkata, mereka adalah teman dari dua pemabuk itu, dan ketika mereka mendengar bahwa kami memasukkan bos mereka ke kantor polisi, mereka sendiri datang untuk membalas dendam. Saya tidak menyangka hal itu terjadi setelah melukai kamu, mereka akan mengira kamu tidak sadarkan diri, begitu takut sehingga mereka bahkan mengabaikan keduanya yang tergeletak di tanah dan melarikan diri. Nada suara Suster Wen sangat datar, tetapi dari tadi malam hingga sekarang, semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 10 jam, jadi bagaimana dia bisa melupakannya? Satu-satunya penjelasan adalah, dengan identitas Saudari Wen, setelah dia menyelidiki orang-orang itu secara menyeluruh, dia tidak lagi tertarik pada mereka, atau mungkin lebih tepat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada mereka. Seperti yang dikatakan Gu Panpan tentang identitas Suster Wen. Jika saya salah satu dari para hooligan itu, akan sulit bagi orang awam untuk membayangkan bahwa pemilik mobil itu sebenarnya adalah kerabat salah satu pejabat tinggi di kota, dan seorang jutawan dengan aset lebih dari 100 juta. Lalu bagaimana kabarnya sekarang? Aku sudah curiga, tapi aku masih ingin bertanya. Meskipun aku tidak sabar menunggu para bajingan itu mati dan bereinkarnasi tadi malam, mau tak mau aku punya pemikiran menyedihkan terhadap mereka di hatiku. Lagi pula, jika mereka dikenang oleh Saudari Wen, kematian keluarga mereka akan menjadi akibat yang paling ringan. Sudut mulut Suster Wen melengkung dan matanya yang indah menyipit. Zilu, bagaimana? Menurutmu? Aku menggelengkan kepalaku, menandakan bahwa aku tidak tahu. Mereka saat ini berada di stasiun. Saya sudah meminta seorang teman yang bekerja di sana untuk mentraktir mereka makanan gratis selama beberapa tahun, sehingga mereka tidak perlu keluar dan menimbulkan masalah bagi rakyat jelata. Petik 2. Berapa tahun? Dari luar negeri di mana mereka biasanya tinggal, dan mengundang mereka untuk duduk selama beberapa tahun tidak akan dianggap sebagai masalah besar. Stimulan jenis baru dari luar negeri. Saat ini, hasilnya adalah sebagai berikut, beberapa gadget diduga narkoba. Mendengar kata-kata Suster Wen, mau tak mau aku menghirup udara dingin. Memang benar, orang-orang zaman dahulu benar-benar tidak menindas saya. Para hooligan itu memang tercela, tetapi meminta mereka memberikan kompensasi atas uang mereka dan kemudian pergi ke kantor polisi untuk menghabiskan 3 bulan kerja keras untuk mendisiplinkan mereka bukanlah kejahatan yang keji. Tanpa diduga, kata-kata Suster Wen yang tampak biasa-biasa saja langsung melemparkan mereka ke jurang maut. Dia membawa obat doping. Dengan landasan seperti itu, kalaupun dia keluar nanti, siapa yang berani mengambilnya? Ini setara dengan menghancurkan kehidupan orang lain. Pada saat yang sama, saya mulai mengkhawatirkan diri saya sendiri. Jika suatu hari nanti aku secara tidak sengaja menyakiti Saudari Wen, apakah aku akan mengalami situasi yang sama? Oke, aku belum banyak istirahat sejak kemarin. Wen, aku harus merepotkanmu untuk menjaga Hao kecil. Aku akan kembali dan istirahat dulu, masih ada yang harus kulakukan malam ini. Saat itu, Liu Fangfang menguap, menggeliat dan berdiri. Lengkungan yang semula penuh kini semakin memikat. Aku diam-diam menelan ludah dan menjawab. Saudari Wen juga mengangguk, menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Baru kemudian Liu Fangfang membawa tasnya sendiri dan berjalan keluar pintu,
dan sebelum meninggalkan pintu, dia memperlihatkan senyuman misterius ke arahku, dan cemberut ke arah Sister Wen. Saya tidak begitu mengerti apa yang dia maksud. Baru setelah dia meninggalkan ruangan dan suara sepatu hak kakinya berangsur-angsur menghilang ke koridor, aku menyadari ekspresi Suster Wen melembut. Saudari Wen tampaknya telah melepaskan semua pertahanannya saat dia meraih tanganku secara alami dan berkata dengan lembut, "Zilu, di masa depan, kamu tidak diperbolehkan mengambil risiko seperti itu untukku." Di mana risikonya? Kali ini kecelakaan, semua bajingan itu punya mata, siapa yang berani memprovokasi Suster Wen lain kali? Jika Anda bahkan tidak memiliki kesempatan, di mana Anda bisa mendapat kesempatan untuk mengambil risiko? Petik 2. Aku tertawa terbahak-bahak, namun Suster Wen terus menatap mataku. Hanya ketika aku menoleh dengan canggung, Suster Wen berkata, "Zilu, kamu dan kakak baru bertemu beberapa kali. Bagaimana kamu bisa bersedia bertarung dengan sekelompok orang yang tidak peduli dengan hidup dan mati?" Untuk kakak, bahkan aku bisa merasakan hangatnya wajahnya, dan bisa mencium aroma samar yang keluar dari tubuhnya. Aku terus bertanya, "Zilu, apakah kamu menyukai kakak?" "Tidak, Saudari Wen, aku tidak bermaksud seperti itu, aku hanya..." Saudari Wen yang tiba-tiba menanyakan hal ini benar-benar mengganggu alur pikiranku, membuatku sulit mengucapkan kata-kata yang ingin kuucapkan. Aku tidak mungkin memberitahunya kalau aku tidak membantumu, bagaimana aku bisa menghasilkan uang dari klien sebesar kamu di masa depan. Sampai aku tergagap dan tidak tahu harus menjawab apa, kakak Wen menutup mulutnya dan mulai terkikik, "Zilu, kakak perempuan hanya menggodamu, lihat dirimu." Saya merasa lega, berpikir jika dia adalah wanita saya akan memberitahu dia apa itu suami. Mata kakak Wen yang seperti bunga persik bergerak mendekatiku sekali lagi, dadanya menempel di dekat mataku saat dia berkata dengan sikap yang sangat ambigu, "Zilu, apakah kamu sedang memikirkan cara merawat kakak sekarang?" Sial, wanita ini diracun. Tidak, bagaimana mungkin? Saya segera mencoba untuk menutupinya. Bagaimana aku bisa mengakui hal seperti itu? Bahkan jika saya ketahuan, saya harus menggigitnya sampai saya tidak bisa melepaskan gigitan saya. Kalau tidak, bagaimana saya bisa terus makan buah-buahan yang baik di masa depan? Saudari Wen tidak melanjutkan masalah ini kali ini, tetapi ketika aku menatap matanya, aku selalu merasa seperti sedang dimata-matai tanpa rahasia apapun. Aku hanya bisa menghela nafas, wanita ini adalah seekor rubah, setelah melalui begitu banyak hal, aku telah menjadi roh. Saya bahkan belum berbicara, tetapi hanya dengan melihat ekspresi dan tindakan saya dapat mengetahui apa yang saya pikirkan. Saudari Wen duduk di sisi tempat tidurku dan mengeluarkan ponselnya untuk bermain dengan tenang. Tadinya saya mengira tidak akan terjadi apa-apa dan akhirnya saya bisa beristirahat dengan baik. Merasakan ketegangan, aku berdeham dan diam-diam menekan pagar di samping tempat tidur. Mereka yang berada di rumah sakit seringkali mengetahui bahwa biasanya ada pagar seperti itu di rumah sakit besar. Hanya ada satu tombol di sana, yaitu membiarkan pasien menghubungi perawat di ruang perawat ketika anggota keluarga pasien tidak ada atau jika tidak nyaman. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya. Saat saya menekan tombol ini, akan ada suara yang mirip dengan bel. Saat tanganku menekannya, akan terdengar bunyi bip pelan di bangsal. Saudari Wen mengangkat kepalanya dan bertanya, "Ada apa, Zilu?" "Tidak ada apa-apa." Saya merasa sedikit malu. "Maukah kamu memanggilkan perawat untukku?" "Mengapa kamu memanggil perawat?" Melihat bahwa saya tidak punya niat untuk mengatakan apapun, dia tidak berniat melanjutkan masalah ini lebih jauh. Lagi pula, dia ada di sisiku, jika memang ada sesuatu yang terjadi, cepat atau lambat dia akan mengetahuinya. Namun, yang mengejutkan saya, waktu berlalu dan perawat tidak juga datang. Aku menahan napas dan menekan tombolnya lagi, namun belnya tidak bergeming untuk waktu yang lama. Saudari Wen juga bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa dengan perawat hari ini?" "Zilu, tunggu saja aku di sini, aku akan pergi mencarimu." Aku memadamkan api di hatiku dan menggunakan kekuatanku untuk mencoba turun dari tempat tidur. Namun anehnya, yang jelas-jelas aku hanya terluka di bagian kepala, dan keempat anggota tubuhku sangat sensitif, hanya saja aku sudah tidak punya tenaga lagi, seolah seluruh urat dan tulang di tubuhku telah dicabut. Aku tidak punya pilihan selain menunggu Saudari Wen kembali. Namun, ketika Saudari Wen kembali, dia masih menjadi satu-satunya artis di sana. Saya bertanya dengan rasa ingin tahu,
Saudari Wen, di mana perawatnya? Saya tidak tahu, saya pergi ke ruang perawat untuk melihat. Tidak ada seorang pun di sini, jadi ini seharusnya waktunya untuk bekerja. Kemudian, Saudari Wen berjalan ke jendela dan melihat ke bawah. Saya mendengar bahwa beberapa orang dikirim ke sini karena kecelakaan mobil. Para perawat mungkin pergi untuk membantu. Saat aku hendak berbicara, Saudari Wen tiba-tiba berbalik dan menatapku. Silu, apa yang baru saja kamu katakan? Tidak, tidak ada apa-apa. Aku segera menggelengkan kepalaku. Sekalipun saat ini saya tidak mempunyai kekuatan untuk pergi ke kamar kecil, bagaimana saya bisa memberitahu seorang wanita bahwa saya akan membuang air? Saudari Wen berjalan mendekat dengan perasaan tidak senang, dia menatapku sebentar, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Silu, kamu tidak mungkin berpikir untuk pergi ke kamar kecil, kan? Setelah mengatakan itu, Suster Wen terus mengalihkan pandangannya ke seluruh tubuhku. Melihat aku masih bergeming, seolah-olah aku sedang menahan nafas terakhirku, Saudari Wen memutar matanya ke arahku lagi, lalu diam-diam terus duduk di tempat tidur dan bermain dengan ponselnya. Aku tertegun sejenak, hatiku kusut, tapi aku sudah menahannya terlalu lama, sampai pada titik di mana aku benar-benar tidak tahan lagi. Jadi aku berkata, Kak Wen, bagaimana kalau kamu membantuku? Petik 2. Zilu, kamu butuh bantuan apa dari saudari ini? Saya ingin buang air kecil. Jadi bagaimana kalau dia kencing? Kalau dia kencing, dia harus ke kamar mandi. Di sisi lain, aku mengumpat dalam hati, wanita ini sungguh jahat. Dia tahu bahwa aku tidak bisa bergerak saat ini, dan dia bahkan menemui beberapa masalah, dan dengan sengaja membuatku marah. Jika aku mendapat kesempatan di masa depan, aku harus menghajarnya dengan baik. Kami berdua hanya berdiri di sana, saling memandang. Aku ingin dia menawarkan bantuan, dan dia ingin aku mengatakannya dengan lantang, mungkin untuk menggodaku. Dia punya banyak waktu, tapi aku sudah tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Akhirnya, aku tidak tahan lagi, jadi aku berkata, Kak Wen, apakah kamu butuh bantuan? Bantu aku ke kamar kecil. Melihat wajahku yang sedikit bengkok, Suster Wen akhirnya berhenti bercanda dan tertawa, baiklah. Petik 2. Dengan itu, Saudari Wen bergerak ke depanku dan meletakkan kedua tangannya di bahuku, membantuku bangkit dari ranjang sakit. Saya katakan sebelumnya, Saudari Wen mengenakan kaos putih, dan karena suhu di bangsal tidak tinggi, dia juga melepas rompinya. Ditambah dengan fakta bahwa dia tidak sengaja menurunkan payudaranya hingga aku tidak tahu apakah sudah penuh atau tidak, lingkar payudaranya muncul di hadapanku. Secara kebetulan, pandangan tepi saya tertuju pada kaosnya yang jatuh, yang berwarna hitam. Itu adalah pertandingan hitam putih. Dia pernah membaca buku kuning kecil tentang wanita yang suka memakai celana dalam berwarna hitam. Memikirkan hal ini, aku merasakan ujung hidungku basah. Aku segera memaksakan diri untuk memalingkan muka, tidak lagi memandangi pemandangan yang membuat jantungku berdebar kencang. Saudari Wen tepat di depanku. Selama dia bukan seorang idiot, dia pasti akan memperhatikan gerakan kecilku, tapi sepertinya dia tidak memperhatikan apapun sama sekali. Dia terus fokus pada bahu saya dan menggunakan kekuatannya untuk membantu saya turun dari tempat tidur. Kamar mandi tidak jauh dari tempat tidur, tetapi seluruh tubuhku lemah, dan aku harus mengandalkan kekuatan Saudari Wen untuk masuk. Kupikir aku bisa melakukannya dengan mudah, tapi sekarang setelah aku masuk, masalahnya adalah aku tidak bisa membuka resleting celanaku. Terlebih lagi, semua pria harus tahu bahwa aku harus memegang trompetku, tapi aku bahkan tidak bisa mengangkat tanganku. Saya berdiri di depan toilet, merasa sangat berkonflik. Saudari Wen membelakanginya dan tidak bisa melihatku sama sekali. Zilu, cepatlah, untuk apa kamu berlama-lama? Nada suara Suster Wen sepertinya sedikit tidak sabar, namun aku hanya bisa tersenyum pahit. Suster Wen, kenapa kamu tidak membantuku menarik resleting celanaku lagi, sepanjang jalan? Ngomong-ngomong, apa? Saudari Wen masih membelakangiku, tapi aku melihat jejak warna merah menawan diam-diam muncul di lehernya yang semula seputih salju. Bantu aku menopang mereka saat kamu melakukannya. Aku hampir mengertakkan gigi saat menggumamkan itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, aku merasakan wajahku memanas dan aku ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Jika aku tahu bahwa ini sangat sulit untuk ditanggung saat ini, sebaiknya aku meminta bantuanku sebelum dia pergi. Bagaimanapun, Liu Fangfang telah merawatku sejak aku masih muda, meskipun
Aku tidak lagi sama seperti dulu, aku masih bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Saudari Wen, cepat bantu aku. Jika kamu tidak membantuku, aku akan kencing di celana. Melihat Suster Wen belum bereaksi, aku tahu bahwa dia masih bergumul dengan pikirannya, tetapi aku sudah merasakan bahwa anak panah itu telah mencapai tanganku. Tali busur, jika aku tidak mengirimkannya sekarang, aku akan mati. Baru saja aku selesai berbicara kali ini, suara rendah dan dalam Suster Wen yang seperti nyamuk terdengar. Kemudian, Suster Wen perlahan menoleh, menatapku sekali, lalu perlahan-lahan menurunkan tubuhnya di depanku, dan membantuku melepas ikat pinggangku. Aku merasa ekspresiku hampir mencapai titik di mana aku bisa menggunakan kata, ganas, untuk menggambarkannya, tetapi Suster Wen masih membuang-buang waktu. Mau tidak mau aku bertanya dengan sedikit memohon, Kak Wen, kamu tidak perlu melepas celanamu, kamu cukup mengancingkannya. Saudari Wen mengangkat kepalanya, memutar matanya padaku dan berkata, jangan bicara, jika kamu terus berbicara, kamu akan kencing sendiri. Saudari Wen bergerak lebih cepat saat dia berbicara. Tangan kecilnya membuka ranselku dengan suara, cila, dan kemudian aku merasakan bagian tertentu dari tubuhku dipegang oleh sebuah tangan kecil yang halus dan agak dingin. Perasaan nyaman membuatku mengerang tanpa sadar. Mungkin Saudari Wen belum pernah melakukan ini untuk seorang pria, dan karenanya, tampak sangat tidak dilakukan. Setelah melakukan ini dalam waktu yang lama, akhirnya saya mengeluarkannya dari celana saya, dan setelah sekian lama, saya tidak bisa mengendalikan dorongan hati saya dan berdiri tegak. Di sisi lain, wajah Suster Wen langsung memerah. Setelah memegangnya sepenuhnya, dia berseru, besar sekali. Aku tidak tahu apakah Saudari Wen mengatakan ini dengan sengaja atau tidak, tetapi aku merasa jantungku berdegup kencang tanpa henti. Tempat yang dipegang Suster Wen bahkan lebih biadab dan berkembang. Melihat ini, aku merasa sedikit canggung. Saudari Wen juga menatapku, matanya berkedip-kedip, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ada hening sejenak di kamar mandi bangsal. Namun, di saat berikutnya, keinginan untuk buang air kecil yang disembunyikan oleh dorongan hati saya kembali menyerang saya. Saya berkata, Saudari Wen, cepat bantu saya membidik toilet, saya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Tidak diketahui apa yang dipikirkan Saudari Wen ketika wajahnya menjadi sangat merah. Bahkan matanya yang sebelumnya jernih menjadi sedikit kabur, dan lehernya yang putih bersih telah lama ditutupi lapisan merah, seolah-olah ada lapisan pemerah pipi di atasnya. Mendengarku mengatakan itu, Saudari Wen membidikku sambil menatap bagian tengah telapak tangannya. Fiuh, setelah sekian lama ditahan, rasa tak tertahankan itu akhirnya hilang seiring dengan suara air mengalir. Tidak hanya sangat mudah, hal itu juga memberinya perasaan gembira yang belum pernah terjadi sebelumnya. Uhuk, merasa sudah cukup, Suster Wen masih tidak bereaksi apapun. Aku terbatuk-batuk untuk mengingatkannya, Kak Wen, bantu aku gemetar. Saudari Wen memutar matanya ke arahku, mengapa kamu membutuhkan bantuan kakak perempuan dalam segala hal? Saat dia mengatakan ini, dia masih membantuku gemetar sedikit, tapi ketika dia mengembalikan adikku, dia dengan marah mencubitnya, menyebabkan dia menjadi semakin gelisah. Aku menekan dorongan hatiku dan berkata, Saudari Wen, terima kasih. Setelah itu, dia membantuku berjalan kembali ke tempat tidur. Saya menarik napas dalam-dalam dan berpikir bahwa saya harus pulih secepat mungkin. Saya harus meninggalkan rumah sakit sesegera mungkin. Saat berikutnya, ketika aku sedang berbaring di tempat tidur dan merasakan tatapan Saudari Wen kepadaku, wajahku tanpa sadar berubah menjadi panas membara lagi. Aku langsung terbatuk kering dan menoleh. Zilu, apa yang kamu lakukan? Berbaliklah dan biarkan kakak melihat apakah dia sedang tidak enak badan. Tepat ketika aku merasa malu dan marah, tiba-tiba aku mendengar suara Suster Wen di telingaku, serta suara napasnya di samping wajahku. Rasanya seperti rumput liar, terus-menerus menggaruk wajahku, sifat impulsifnya tidak sepenuhnya mereda, tetapi kembali cerah. Kak Wen, jangan menyentuh sembarangan, ini tidak baik. Aku meraih tangan Suster Wen yang menjelajahi tubuhku, tersenyum malu-malu, bahkan tidak menyentuh bagian bawah tubuhku. Tadi aku baik-baik saja, aku sedang di kamar mandi, dan aku menahan nafas, aku masih bisa menjaga rasionalitasku, tapi sekarang, jika Suster Wen benar-benar ingin merayuku, aku mungkin tidak akan bisa mengendalikan diriku sendiri, sama seperti Liu Fangfang, yang hampir merasakan kehangatan itu saat itu.
Saudari Wen bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang menyentuh secara acak. Saudari ini melihat bahwa ekspresimu aneh dan membantumu mencari masalah, lalu dia pergi mencari dokter. Berhenti, aku berkata sambil meregangkan leherku, Saudari Wen, apakah kamu lupa bahwa aku sendiri adalah seorang dokter? Itu sebabnya aku bisa menjaga diriku sendiri. Saudari Wen berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, Silu, kamu adalah seorang dokter. Lalu mengapa otakmu dihancurkan dan dikirim ke rumah sakit, kamu tidak bisa membiarkan kepalamu pulih. Aku tersedak oleh kata-katanya dan benar-benar bingung bagaimana harus membalasnya. Saya hanya bisa berkata, saya seorang dokter Tiongkok, ini berbeda dengan pengobatan barat. Terlebih lagi, Saudari Wen, pernahkah Anda mendengar bahwa mereka yang berlarian untuk meramal selalu mengatakan sesuatu, mereka tidak menganggap dirinya sebagai manusia. Mereka sama seperti kita. Sebagai pengobatan China pasti tidak mudah untuk disembuhkan, lagi pula masih ada pasien yang menderita penyakit dan kesakitan. Aku semakin bersemangat, sampai aku berseri-seri dengan gembira. Suster Wen tampak murung. Ketika aku selesai berbicara, dan mulutku terasa kering, Suster Wen sangat terkejut sehingga dia memberiku sebotol air. Jika kamu tidak bisa melihat Silu, bagaimana kamu bisa berbicara begitu banyak omong kosong? Aku tidak sedang omong kosong. Semua ini ada dasarnya. Petik 2. Percayalah pada pantatmu. Setelah Suster Wen mengatakan ini, dia tidak lagi menatapku dan meletakkan tangan yang hendak menyentuh tubuhku. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan mulai memainkannya. Aku merasa lega, tetapi pada saat yang sama, aku juga merasakan sedikit rasa kehilangan. Jika aku memanfaatkan Saudari Wen sekarang, dia tidak hanya akan mampu membantuku melunasi utangku yang sangat besar, aku juga tidak perlu khawatir untuk mendapatkan penghasilan, masih hidup. Tetapi alasan mengatakan kepada saya bahwa jika saya melakukannya, tidak ada bedanya dengan staf humas pria yang menunggu di luar pintu belakang untuk diurus oleh pelanggan wanita. Saya berkata pada diri sendiri, saya seorang seniman. Saudari Wen mengabaikan saya dan terus memainkan ponselnya dengan kepala menunduk. Saya tidak berani berbicara dengannya lagi karena saya takut jika saya tidak hati-hati, Saudari Wen akan memulai mode kolusi gila untuk menguji pengendalian diri saya. Pada saat yang sama, saya merasa beruntung karena seluruh tubuh saya lemah. Jika aku mempunyai kekuatan, aku mungkin benar-benar tidak dapat menahan diri dan akhirnya membunuh Saudari Wen. Ruangan itu begitu hening sehingga aku bisa mendengar detak jantungku di tempat tidurku, dan suara para pasien di luar ruangan, serta keluarga mereka, dan para perawat berbicara, dan seolah-olah kami hidup di dua dunia yang berbeda, terpisah dari satu sama lain hanya dengan satu dinding. Saat aku sedang menikmati keheningan yang jarang terjadi di bangsal, telepon Saudari Wen tiba-tiba bergetar. Aku menoleh dan melihat Saudari Wen mengerutkan kening, lalu dia mengangkat telepon dan mengangkatnya ke telinganya. Di ujung lain telepon, saya hanya bisa mendengar suara seorang laki-laki. Suara-suara lainnya sangat tidak jelas sehingga aku tidak dapat mendengar apapun, tetapi ekspresi Saudari Wen segera berubah menjadi serius setelah mendengarnya. Dari saat Saudari Wen mengangkat telepon hingga Saudari Wen menutup telepon, seluruh proses hanya memakan waktu kurang dari 30 detik. Saudari Wen hanya mengucapkan dua kalimat. Aku bingung ketika mendengarnya. Hanya ketika Saudari Wen bangun dari tempat tidur dan wajahnya tidak terlihat terlalu bagus barulah aku merasakan jantungku menegang. Saudari Wen menatapku dan memaksakan senyum, Silu, ada sesuatu yang harus aku urus saat ini, jadi aku harus pergi dan mengurusnya. Tunggu saja di sini, aku akan segera kembali untuk menemanimu. Aku akan meminta seseorang membawakanmu sesuatu untuk dimakan ketika aku turun. Dengan itu, Suster Wen menemukan rompi dan menyampirkannya di bahunya. Dia menyesuaikan ujung kemejanya dan meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa. Saya melihat punggung Suster Wen. Sebelum saya bisa berkata apa-apa, punggungnya sudah menghilang dari kamar sakit. Begitu Suster Wen pergi, kamar sakit benar-benar menjadi sunyi, suasana ambigu juga hilang sama sekali. Saya memegang ponsel saya dan melihat sekeliling, bosan ketika saya melihat ke langit-langit. Pada titik ini Liu Fangfang harus segera tidur, dia mungkin perlu jam 8 untuk bangun, dan saya akan benar-benar menjadi manusia. Berbaring di ranjang sakit, tidak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba dia merasa sedikit kesal. Tidak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu. Itu adalah seorang bibi setengah baya yang dipanggil oleh Suster Wen untuk membawakanku makanan.
Dia meletakkan kotak makan siang di atas meja di sampingku dan pergi. Namun setelah terbaring di tempat tidur beberapa saat, tubuhku tidak lagi lemas seperti sebelumnya, dan kekuatanku masih tersisa. Aku ragu-ragu apakah aku harus makan, ketika aku menerima pesan di ponselku. Saya mengkliknya dan langsung kehilangan rasa kantuk. Pesan teksnya sangat sederhana dan hanya berisi beberapa kata, lari. Naluriku memberitahuku bahwa ada sesuatu yang salah. Tanpa ragu sedikit pun, aku membuka tubuhku dari selimut dan memanfaatkan kesempatan itu untuk berguling ke dasar tempat tidur. Desain ranjang rumah sakit ini juga agak aneh. Di bawah tempat tidur tidak ada rangka berongga, melainkan sederet rangka baja mencolok. Meski dia tidak tahu kegunaannya, tapi dari kelihatannya, desainnya sempurna. Tidak perlu mengatakan hal lain. Celah yang kumasuki cukup lebar untuk menampung tubuhku yang mengenakan piyama, dan karena gelap di bawah tempat tidur, kecuali seseorang datang kepadaku dari sisi tempat tidur ini, aku hanya bisa melihat kegelapan dari seberang meja. Dalam beberapa menit, pintu bangsal saya dibuka dengan kasar oleh seseorang. Terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa, dan bagian luar bangsal segera menjadi berisik. "Kakak, kenapa tidak ada orang di sini? Apakah mereka diam-diam melarikan diri?" "Tidak mungkin. Dia pasti masih berada di rumah sakit. Saudara kita telah mengawasi dari luar. Keluarlah dan cari di bangsal lain. Perhatikan baik-baik, kita tidak boleh membiarkan satu sudut pun lewat." Suara-suara mengancam dari beberapa pria terdengar, dan kemudian langkah kaki beberapa pria menjauh. Saya tetap di bawah tempat tidur dan tidak bergerak. Suara orang-orang ini membuatku merasa sangat familiar, seolah-olah aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, saya menyadari bahwa itu adalah suara para preman yang ingin memblokir saya di rumah saya beberapa hari yang lalu. Meskipun saya belum pernah melihat mereka sebelumnya, saya dapat mendengar sebagian besar dari mereka melalui suara mereka. Pada saat yang sama, aku menghela nafas dalam hatiku. Ayah dan ibu sialan ini tidak meninggalkan apapun padaku selain hutang dan nyawa mereka dalam bahaya. Karena saya sudah lama mempertahankan postur ini, saya juga merasa tubuh saya sedikit lelah. Tepat ketika saya hendak berganti posisi, terdengar suara keras di pintu, lalu seseorang berkata, "Kakak, ayo pergi. Polisi sudah ada di sini." Sial, bagaimana mungkin aku tidak menemukannya? Dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Petik 2. Bang, laki-laki itu sepertinya sedang melampiaskan amarahnya sambil meninju ranjang di atas kepalaku. Tidak, kenapa ranjang ini masih panas? Kenapa ranjang ini masih hangat? Tidak, itu tidak benar. Anak itu pasti belum pergi jauh. Pada saat ini, orang yang duduk di tempat tidur di atas saya berdiri dengan waspada dan berbicara dengan suara rendah. Saya berpikir, ini buruk, ini tidak bisa disembunyikan. Sebelumnya, beberapa orang ini tidak menyadarinya, tetapi sekarang mereka ditemukan secara kebetulan. Jika beberapa orang ini tidak berubah pikiran, saya tidak akan bisa melarikan diri. Saat berikutnya, melalui jahitan tempat tidur, saya melihat langkah kaki beberapa orang mulai bergerak. Mereka tidak berkata apa-apa, tapi kaki mereka semua bergerak ke sisi lain tempat tidurku. Saya bahkan tidak berani bernapas, takut ketahuan. Aku tidak tahu seberapa besar kebencian orang-orang ini terhadapku, tapi jika aku tertangkap oleh mereka, itu pasti akan menjadi hari yang buruk bagiku. Tepat ketika jantungku berdebar kencang, lampu di sisi lain menyala dan sebuah wajah besar muncul di bawah tempat tidur. Setelah melihatnya, saya berdiri dan berkata, "Kakak, tidak ada apapun di sisi ini." Samar-samar aku mendengar salah satu dari mereka berkata, sebelum beberapa dari mereka bergerak ke arahku secara serempak. Langkah kaki mereka ringan, tapi tepat di depan mataku, aku merasa jantungku seakan mau melompat keluar dari dadaku. Saya berjuang secara internal, haruskah aku keluar dan melawan mereka sampai mati? Meski itu hanya akan mengakibatkan kematianku, belum lagi aku bahkan tidak punya kekuatan tersisa di tubuhku. Saya bahkan tidak punya modal sedikit pun. Ayo lakukan semuanya, desir. Aku baru saja mengambil keputusan ketika mataku tiba-tiba berbinar, dan dengan suara tirai tempat tidur ditarik ke belakang, wajah asing muncul secara diagonal di depanku. Aku mengatupkan gigiku erat-erat dan hendak mengejarnya ketika dia tiba-tiba menarik kembali kepalanya. Sebelum aku sempat bereaksi, suara orang itu terdengar. "Kakak, tidak ada anak laki-laki di sini juga. Dia mungkin bersembunyi di tempat lain." Orang yang mereka tunggangi sangat marah, bagaimana mungkin?
Tidak ada siapa-siapa. Saya tidak percaya. Saat saya berbicara, kaki saya berhenti tepat di depan saya. Saya menyadari bahwa itu adalah kaki, bos, dan saya juga tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya mengumpulkan keberanian saya dan bersiap untuk bergerak. Polisi ada di sini. Petik 2. Ayo pergi. Orang di depanku sama sekali tidak ragu-ragu dan segera meninggalkan ruangan. Selang beberapa menit, suara orang-orang yang mengacungkan jari ke arahku terdengar dari luar. Barulah saat itulah aku benar-benar santai saja. Saat aku merangkak keluar dari bawah tempat tidur, polisi sudah datang. Melihat aku baik-baik saja, mereka dengan santai menanyakan beberapa patah kata padaku dan menyelidiki sistem pengawasan. Pada akhirnya, mereka menyuruhku meninggalkan rumah sakit sesegera mungkin. Seperti yang dikatakan Liu Fangfang. Sebelumnya, para preman itu pasti masih ada di sini. Jika mereka tahu polisi sudah pergi, saya akan tetap di sini. Ketika salah satu polisi melihat saya ditahan, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa lagi yang kamu inginkan? Saya ragu-ragu. Saya ingin pergi bersama Anda ke kantor polisi dan memberikan informasi lebih detail tentang orang-orang itu. Benar-benar, wajah polisi itu penuh kegembiraan, terlihat jelas bahwa mereka sudah lama mengikuti antek-antek tersebut. Dia mengira para antek ini akan muncul secara terbuka di rumah sakit dan akhirnya menangkap mereka. Dia tidak menyangka bahwa dia masih selangkah terlambat. Adapun informasi lebih detail yang baru saja saya sebutkan. Di manakah lokasinya? Jika memang ada hal seperti itu, mengapa mereka harus bergantung pada mereka? Berdasarkan hubungan mereka dengan Liu Fangfang, orang-orang ini sudah lama menghilang dari kota Hai. Tapi aku mengangguk untuk masuk ke stasiun. Beberapa polisi tidak membuang waktu untuk berkata-kata. Setelah membubarkan massa, mereka membawa saya keluar dari rumah sakit dan langsung masuk ke dalam mobil polisi. Mengenai bagaimana cara bernegosiasi dengan rumah sakit, saya tidak tahu. Saat saya duduk di dalam mobil, saya semakin bingung. Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Mengapa polisi memperhatikan mereka? Lebih penting lagi, siapakah orang yang sedang mencari di bawah tempat tidur itu? Bagaimana mungkin saya, orang yang masih hidup, tidak melihatnya ketika saya hampir bertatap muka dengannya? Ketika pria muda ini mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di bawah tempat tidur, saya tercengang. Saat itu, saya sudah bersiap untuk bangkrut. Mungkinkah pemuda berpenampilan menarik ini ada di sini untuk membantuku? Memikirkan hal ini, aku mengeluarkan ponselku dan membuka pesan teks dari nomor asing itu. Saya menelepon ke arah itu, hanya untuk mengetahui bahwa telepon saya telah dimatikan. Saya mengerutkan kening. Mungkin karena kami sedang duduk di dalam mobil polisi, jadi saya tidak terlalu ingin bicara, dan saya tidak berbicara, dan tiga polisi lainnya tidak banyak bicara, sehingga mobil menjadi sunyi beberapa saat, hanya mendengar sedikit suara AC. Aku bersandar pada bantalan kursi mobil polisi dan menelusuri seluruh rangkaian kejadian di benakku, kilasan pemahaman melintas di benakku. Jika Bascut ini ada di sini untuk membantu saya, maka nomor telepon aneh ini kemungkinan besar adalah miliknya. Sebelumnya, Liu Fangfang mengatakan bahwa orang-orang ini dikirim oleh pesaing kita ke luar negeri untuk membunuh saya, dan orang-orang di kota Hai kita mengejar mereka tanpa henti, sehingga dapat dilihat betapa hebatnya kekuatan orang-orang ini. Hal ini telah diketahui oleh orang tuaku sebelumnya dan mereka secara khusus memasang pemuda berpenampilan menarik dari sebelumnya untuk membantu mereka. Siapa sangka ketika langit tidak cerah, mereka akan terbunuh dalam kecelakaan yang diciptakan oleh lawannya, dan bidak catur tersembunyi ini dengan sendirinya akan kehilangan satu-satunya cara untuk membuktikan identitasnya. Dan ketika dia mengatakan bahwa dia tidak melihat saya, itu untuk membuktikan identitasnya kepada saya. Kalau memang begitu, maka tidak ada alasan bagi orang tuaku untuk dibunuh. 1 inci ini menciptakan perbedaan waktu dengan kematian orang tuaku. Ketika kami tiba di kantor polisi, sebelum saya dapat mengatakan apapun, polisi yang mengemudikan mobil itu tersenyum dan menuangkan segelas air untuk saya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Yang Wei, Anda mengatakan bahwa Anda dapat memberi kami beberapa informasi tentang itu, sekelompok orang." Aku mengangguk. Itu benar. Anda mungkin bertanya kepada saya semua yang Anda ketahui, tetapi beberapa hal hanyalah dugaan saya dan saya tidak sepenuhnya yakin akan hal itu. Polisi itu mengerutkan kening dan membisikkan beberapa patah kata kepada polisi yang berjalan mendekat. Keduanya memiliki corak kulit yang buruk dan setelah ragu-ragu sebentar,
Kedua polisi itu duduk di depan saya dan berkata, "Baiklah, Yang Wei, bicaralah. Kami menyaring sendiri informasi yang berguna." Petik 2. Aku lega. Itu bagus. Kemudian kedua polisi itu mulai bertanya, dan aku tahu semua yang kuketahui. Tentu saja, aku memberitahu mereka semua tentang kecurigaanku terhadap pria yang datang dari luar negeri dan memiliki banyak kasus di punggung mereka, untuk mendapatkan lebih banyak kredibilitas. Baru saja saya selesai berbicara, bahkan sebelum saya sempat meneguk air, pintu kantor polisi tiba-tiba bergetar. "Hao kecil, Hao kecil. Kamu ada di mana?" Liu Fangfang mengenakan rok panjang dan pakaian serta rambutnya masih berantakan saat dia berjalan masuk dengan cemas ke pintu. Saya menoleh dan melihat Liu Fangfang dengan cemas berjalan masuk dari pintu masuk kantor polisi. Di sampingnya, seorang polisi yang dia kenal kebetulan lewat dengan membawa secangkir air, jadi saya segera menghentikannya. "Hei, Manajer Su, kenapa kamu terburu-buru?" Akhirnya, dia menemukan saya dan dua petugas polisi yang sedang berbicara dengan saya di sudut. Melihat saya baik-baik saja, Liu Fangfang jelas menghela nafas lega, dan kekhawatiran di wajahnya juga hilang banyak. "Maaf mengganggu petugas Liu, saya di sini untuk mencari seseorang." Liu Fangfang kemudian menatapku dan berbicara dengan kekhawatiran yang tidak terselubung di matanya. "Hao kecil, kamu baik-baik saja?" Aku berdiri dari meja dan mengangguk. "Aku baik-baik saja, tapi menurutku orang-orang itu tidak akan membiarkannya begitu saja." Liu Fangfang berjalan di depanku, meraih tanganku dan melihatnya, lalu dengan lembut membelai kepalaku yang masih dibalut perban. "Tidak peduli siapa orang-orang itu, jika mereka berani muncul lagi, kakak akan membuat mereka menyesal datang ke sini." Saat Liu Fangfang berbicara, dia mengatupkan giginya, dan sedikit rasa dingin yang belum pernah saya lihat sebelumnya muncul di matanya. Saya menarik napas dalam-dalam dan hendak berbicara ketika saya menyadari bahwa kekuatan saya hampir pulih. Liu Fangfang menjelaskan kepada petugas Liu beberapa saat lagi, baru kemudian dua polisi lainnya yang menginterogasi saya mengetahui bahwa Liu Fangfang dan saya kenal, dan Liu Fangfang sepertinya kenal dengan bos mereka, jadi sikapnya terhadap saya secara alami juga berubah. Meski tidak sampai membuatku kesal, setidaknya dia terlihat tersenyum padaku. Setelah berbicara lebih banyak tentang informasi kelompok itu, petugas Liu mengundang Liu Fangfang untuk makan camilan tengah malam bersamanya, namun ditolak oleh Liu Fangfang karena kondisinya yang tidak sehat. Petugas Liu tidak tinggal lama, dan memerintahkan kami untuk menghubungi dia sebelum dia mengirim kami keluar. Siapapun yang memiliki pandangan tajam akan dapat mengatakan bahwa Liu Fangfang sedang tidak enak badan, dan hanya orang bodoh yang akan mempercayai kata-kata seperti itu. Tetapi posisi Liu Fangfang di hati mereka tampaknya luar biasa, jadi petugas Liu tidak punya pilihan selain menerima alasan buruk seperti itu. Duduk di cece Liu Fangfang, saya bertanya, "Saudari Fang, petugas Liu tampaknya memiliki sikap yang tidak biasa terhadap Anda." Liu Fangfang terdiam beberapa saat, lalu menoleh dan tersenyum padaku. "Lagi pula, Clubhouse Saudari Fang Anda memiliki pajak paling banyak untuk perusahaan perorangan di kota Hai. Jika saya ceroboh dalam hal ini dan penghasilan saya turun di akhir tahun, meskipun mereka bertugas menjaga hukum dan ketertiban di Departemen Kepolisian, mereka tetap memiliki tanggung jawab. Terlebih lagi, adikmu tidak pernah menganiaya mereka. Jadi, begitu." Setelah mendengar penjelasan Liu Fangfang, aku menganggukkan kepalaku. Itu mungkin ada hubungannya dengan sikapku yang bodoh selama bertahun-tahun. Ada kalanya aku tidak mengerti banyak tentang urusan dunia, dan Liu Fangfang lah yang telah melalui banyak hal untuk memberitahuku secara perlahan. Rumah sakit pasti tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama lagi, tetapi jika rumah sakit lain berpindah sementara, hal itu akan menarik perhatian orang-orang tersebut, dan mereka bahkan mungkin mengambil risiko lain. Liu Fangfang berkendara kembali ke rumah. Begitu dia kembali ke rumah, seolah-olah seluruh tubuhnya roboh ke atas sofa. Saya terharu dan merasa bersalah pada saat yang bersamaan. Saya pikir setelah saya melakukan sesuatu untuk Ye Laixiang, Liu Fangfang akan jauh lebih santai, setidaknya saya tidak perlu khawatir tentang masalah dalam hidup saya. Liu Fangfang berbaring di sofa miring, seluruh pakaiannya dan lekuk panjang tubuh bagian bawahnya sekali lagi terlihat. Saya pertama kali menyeduh 2 cangkir teh susu, dan memberikannya kepada Liu Fangfang. "Saudari Fang, kamu mungkin lelah juga, jika tidak ada yang lain, jangan pergi ke clubhouse hari ini."
Liu Fangfang tidak keberatan sedikit pun dengan tatapan mataku saat aku mengamati tubuhnya yang mempesona tanpa menahan diri, dan hanya memutar matanya ke arahku sebagai teguran. Ada pertemuan di clubhouse hari ini, dan sebagian dari eselon atas juga akan hadir di sana. Sebagai manajer Night Fragrance, saya harus menontonnya. Setelah mengatakan itu, Liu Fangfang mengambil tes susu di atas meja, dan pada saat berikutnya, dengan cepat menarik tangannya. Kedua tangannya diletakkan di daun telinganya, saya berkata dengan malu-malu, "Saudari Fang, apakah ini agak panas?" Dia menyentuh cangkir teh susu milikku dan merasakan arus hangat sebelum dia menyentuhnya. Liu Fangfang mendengus, "Aku ingin secangkir ramuanmu, cangkir ini untukmu." Dengan itu, Sister Fang memindahkan 2 cangkir susu teh di atas meja ke tempat lain dan mereka berdua menunggu dalam diam hingga suhunya turun. Saudari Fang, Hao kecil. Setelah hening beberapa saat, Liu Fangfang dan saya mengangkat kepala pada saat yang hampir bersamaan, memandang ke arah satu sama lain, dan berbicara pada saat yang sama. Saya terbatuk-batuk, tidak tahu harus berkata apa selanjutnya, dan meminum teh susu saya. Liu Fangfang juga duduk, memegang cangkir teh susunya dengan satu tangan dan minum dari sedotan dengan tangan lainnya. Pada titik ini, sebuah kalimat melayang di kepalaku. Seorang wanita yang menggigit sedotan sambil minum teh susu itu sangat seksi. Entah bagaimana, tiba-tiba aku menjadi sedikit gugup ketika aku melihat ke arah Liu Fangfang, memperhatikan bibirnya. Untungnya, dia menghisap, bukan menggigit. "Little Hao, aku akan pergi ke clubhouse dulu. Kamu bisa istirahat sebentar di rumah, kalau lapar, aku akan pesan makanan untuk dibawa pulang, atau membuatkan sesuatu untuk dimakan sendiri." Tidak lama kemudian, Liu Fangfang melihat jarum di arlojinya, lalu meregangkan tubuh dengan malas. Karena pakaiannya tidak cukup panjang, terlihat sentuhan seputih salju di dekat pusarnya, yang sangat mempesona. Ketika saya melihat Xie Huo, saya segera mengalihkan pandangan saya, tetapi Liu Fangfang tersenyum. "Hao kecil, kenapa kamu begitu malu sekarang? Ini tidak seperti kamu." Aku tahu apa yang dia maksud. Dulu, saat aku berpura-pura bodoh, apalagi melihat, aku sudah menyentuhnya berkali-kali. Tapi sekarang, sudah sampai pada titik di mana aku akan malu jika mengintipnya. "Tidak apa-apa, Sister Fang. Berhati-hatilah saat keluar." Saat dia berbicara, dia bergegas ke kamarnya. Tidak lama setelah Liu Fangfang tinggal di kamar, suara tandu terdengar di telinga saya. Saya tidak tahu apakah itu karena Liu Fangfang, tetapi saya mulai merasa suara mesin mobil sangat enak didengar. Tak lama kemudian mobil putih itu melewati pandanganku, lalu menghilang di jalan masuk hingga ke ujung blok. Saya hendak berbaring ketika sebuah ide terlintas di benak saya. Jika saya ingat dengan benar, agar aman, Liu Fangfang dan saya tinggal di distrik tertutup. Artinya, orang luar tidak diperbolehkan masuk. Lalu malam itu, bagaimana para preman itu bisa masuk? Apakah mereka menyuap penjaga keamanan? Saya tidak dapat memahaminya, tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Saya mengeluarkan ponsel saya dan mengirim pesan kepada Liu Fangfang, mengingatkan dia untuk berhati-hati, sebelum saya berbaring di tempat tidur lagi. Sejak aku terbangun di rumah sakit hingga sekarang, banyak hal telah terjadi di luar dugaanku. Sarafku tegang sampai sekarang, dan sekarang aku akhirnya bisa beristirahat dengan baik. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak satupun dari mereka datang untuk mencari masalah dengan saya, sampai cedera kepala saya sembuh seminggu kemudian dan semuanya baik-baik saja. Namun anehnya, sejak Saudari Wen tiba-tiba pergi hari itu dan kembali ke rumah, dia mengirimiku pesan dan tidak pernah menghubungiku lagi. Awalnya saya ingin mengambil inisiatif dan meneleponnya, tetapi pada akhirnya, saya menyerah. Ketika aku pergi bertanya pada Liu Fangfang hanya memberitahuku bahwa aku tidak boleh ikut campur dalam urusan Saudari Wen. Saya menekan keraguan di hati saya, dan setelah mengatur pikiran saya akhirnya keluar dari rumah Ye Laikxiang, bersiap untuk pergi bekerja. Saat aku melihat papan nama Ye Laikxiang berwarna ungu, tiba-tiba aku mendapat ilusi bahwa aku terlahir kembali, dan di saat yang sama, aku diam-diam meratapi hatiku. Jika manajer di sini bukan Liu Fangfang, dia tidak akan memberiku nama panggung Zilu, dan aku mungkin sudah dikeluarkan dari pekerjaanku. Bisakah perusahaan itu mendapat cuti seminggu setelah hanya 1 hari bekerja? Meskipun saya merasa sedikit malu, saya tetap berjalan melewati pintu untuk melunasi hutangnya secepat mungkin. Namun,
Ketika aku melewati meja depan, volume kecil keluar dari belakang, dan saat dia melihatku, dia membeku sesaat. Kemudian, dengan ekspresi gugup, dia berlari ke depanku dan bertanya dengan suara rendah, "Kakak Zilu, kenapa kamu ada di sini? Apa maksudmu?" Saya tertegun sejenak. "Apa maksudmu aku di sini? Aku datang untuk bekerja." Volume kecil bukanlah seorang gadis yang bisa berbohong, pemikiran seperti apa yang dia miliki. Pada dasarnya, kamu bisa menebak semuanya hanya dengan melihat ekspresinya, tapi ketika dia menatapku, dia tidak hanya khawatir, dia juga sedikit bingung. "Saudara Zilu, ikut aku dulu." Volume kecil melihat sekeliling, lalu menarik tanganku dan berjalan menuju bagian belakang panggung. Suasana tenang di belakang meja resepsionis, dan terletak secara diagonal di seberang koridor di lantai pertama. Ruangannya tidak besar dan bidang penglihatannya terbatas. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di lantai 2, jadi biasanya tidak ada yang datang ke sini untuk berbicara. Melihat volume kecil itu mendesak, aku tidak punya pilihan selain mengikutinya. "Baiklah, volume kecil, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi?" Aku menatap volume kecil sambil bertanya dengan ragu. "Saudara Zilu, sudah kubilang sebelumnya, kamu tidak boleh marah." Volume kecil ragu-ragu sejenak dan melanjutkan, "Saudara Zilu, apakah kamu masih ingat Zhuang Feiyun?" Aku mengangguk. "Ya, saya ingat. Berbicara tentang Zhuang Feiyun ini, dikatakan bahwa dia sangat ingin mendapatkan nama Zilu, tetapi setelah lama menantikannya, dia berpikir bahwa Zhuang Feiyun akan memanfaatkan kesempatan ini dan naik ke panggung sebelum Liu Fangfang. Paling tidak, dia bukan tipe orang yang mau melakukan perzinahan. Saya pikir selama dia benar-benar ingin bersaing dengan saya untuk mendapatkan nama, dia akan melepaskan semua senjatanya dan tidak perlu menggunakan cara curang. Agar adil, jika saya menempatkan diri saya pada posisi ini, saya juga akan memusuhi pendatang baru bernama Zilu." Volume kecil berkata dengan sinis, "Zhuang Feiyun dan saudara Zilu, kalian tidak saling berhadapan, tahukah kalian?" Aku menganggukkan kepalaku. Bukankah ini tidak masuk akal? Tentu saja aku mengetahuinya. Jika saya tidak mengetahui tentang sesuatu yang berkaitan erat dengan saya, maka saya tidak perlu bingung. Di saat yang sama, aku menjadi semakin penasaran dengan apa yang ingin dikatakan gadis kecil ini. "Kakak Zilu, bukankah kamu selalu tinggal di clubhouse? 2 hari yang lalu, seseorang berkata bahwa Kakak Zilu, kamu takut pada Zhuang Feiyun, jadi kamu pergi tanpa berkata apa-apa." Ketika volume kecil berbicara, dia tampak berkonflik. Seolah-olah dia tidak ingin mengatakan apapun, tapi sepertinya dia tidak ingin mengatakannya dan juga merasa tidak nyaman. "Apa, kalian percaya itu?" Mendengar ini, saya tidak bisa menahan tawa. Jika Zhuang Feiyun mengandalkan kekuatannya saat ini untuk menipu saya secara diam-diam, seperti membuat beberapa orang diam-diam mencari masalah dengan saya mungkin benar-benar khawatir, tetapi karena tidak ada, lalu apa yang perlu saya takuti? Walaupun saya sangat pengecut dan tidak ingin menimbulkan masalah, bukan berarti saya takut akan masalah. Volume kecil memutar matanya ke arahku. "Saudara Zilu, kamu sungguh ambisius. Aku tidak akan memberitahumu lagi." Setelah mengatakan itu, volume kecil berlari kembali ke meja depan. Serangkaian tindakan ini membuatku bingung, dan aku segera berlari, tapi tidak peduli bagaimana aku menggodanya, volume kecil mengabaikanku. Saya tidak punya pilihan selain bertanya kepada resepsionis lain, yang ada di sampingnya, tentang hal itu. Aku diberitahu bahwa volume kecil biasanya merajuk seperti ini, jadi tidak perlu peduli padanya. Sial, volume kecil terlalu lucu. Mau tak mau aku memandangi dadanya dan berpikir, orang lain punya dada besar tapi tak punya otak. Gadis kecil ini tidak memiliki payudara. Kami mencoba mengobrol lebih lama, tetapi tidak ada jawaban. Saya hanya bisa dengan getir pergi ke ruang tunggu di lantai pertama. Secara kebetulan, Xiao Xin dan 2 lainnya sudah ada di sana. Melihatku masuk, Xiao Xin tertawa, "Saudara Zilu, kita sedang mendiskusikan bagaimana caranya agar manajer Su memberi kita kenaikan gaji. Saya menemukan tempat untuk duduk dan menuangkan secangkir air. Mengapa kamu menaikkan gajimu?" Aku bertanya dengan rasa ingin tahu. Awalnya gajinya tidak terlalu tinggi, tapi bukankah kita harus mengandalkan komisi untuk makan? Xiao Xin mengungkapkan ekspresi vulgar, "Lihat, tempat peristirahatan dulunya adalah tempat peristirahatan kita sendiri, tetapi sekarang kamu, saudara Zilu, ada di sini,
menjadi 4 orang, perlakuan untuk kita bertiga setara dengan level lebih rendah dari sebelumnya. Karena perlakuannya sangat rendah, kami harus menebusnya dari tempat lain, seperti gajimu, bukan begitu? Saya berkata tanpa berkata-kata, ide Anda cukup bagus. Tidak mungkin dilakukan sama sekali. Kenapa tidak memungkinkan? Xiao Xin berjalan di depanku, dan menggunakan botol soda untuk menyentuh cangkir airku. Saudara Zilu, lihat betapa baiknya hubunganmu dengan manajer Su, selama kamu dengan santai menyebutkannya pada saat itu dan teruskan saja di samping tempat tidur, bukankah gaji saudara kita akan meningkat? Bagaimana dengan angin malam? Hubungan antara manajer Su dan aku tidak sekotor yang kamu kira. Petik 2. Xiao Xin juga sepertinya menyadari bahwa kata-katanya agak salah. Dia tertawa canggung, dan Mei Yu, yang berada di sampingnya menyela, tentu saja kami tahu, tapi kami hanya bercanda. Saudara Zilu, jangan pedulikan aku. Saya tidak tahu mengapa mereka begitu takut kepada saya, tetapi dari apa yang dikatakan Xiao Xin barusan, kemungkinan besar seluruh clubhouse menyebarkan desas-desus bahwa Liu Fangfang dan saya memiliki hubungan terlarang, dan ini adalah nama panggung saya, diperoleh dengan menjual tubuhku. Memikirkannya, aku melirik Xiao Xin yang sedang menundukkan kepalanya dan meminum minuman ringan. Sebelumnya, dia bisa berbicara gembira denganku, tapi sekarang, dia sepertinya telah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Aku menghela nafas dalam hatiku. Terutama karena ada kemungkinan Zhuang Feiyun masih ada di belakangnya. Di Night Fragrance Court, sebagai satu-satunya artis papan atas, terkadang, kata-kata Zhuang Feiyun bahkan lebih berat daripada kata-kata Liu Fangfang sebelumnya. Saya tidak mengerti mengapa ketika saya muncul di Nightingale, banyak orang yang melihat saya memiliki sedikit keheranan dan keraguan di mata mereka. Tapi sekarang, saya mengerti. Sepertinya dalam beberapa hari saya pergi, semua orang mengira saya takut dan takut pada Zhuang Feiyun, sampai-sampai mereka tidak berani masuk kerja sama sekali. Meskipun Xiao Xin dan Gu Panpan, yang mengetahui bahwa saya bercampur dengan Sister Wen dan memiliki cukup banyak sejarah, tetap tidak ragu untuk berdiri di sisi Zhuang Feiyun. Dengan kata lain, tanpa sadar, sejak saya tiba di Night Fragrance, terlepas dari apakah saya mau atau tidak, mereka telah membentuk konfrontasi samar antara Zhuang Feiyun dan diri mereka sendiri. Saya hanya memiliki saya dan Liu Fangfang di sini, jadi volume kecil harus dianggap setengah langkah. Yang lain hanya bisa dianggap sebagai orang-orang Zhuang Feiyun, dan makna di balik kata-kata Xiao Xin sebelumnya sangat jelas. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat rumor lain keluar, dan membuktikan sepenuhnya bahwa ada hubungan yang tidak jelas antara Liu Fangfang dan saya. Pada saat itu, bahkan jika Liu Fangfang memiliki otoritas besar di Yelai Xiang, dia tidak akan melakukannya, mampu menangani begitu banyak orang yang bertindak di belakangnya. Apalagi dengan banyaknya artis yang ada, kekuatan individu mereka tidak tinggi, tetapi jika wanita yang mereka kenal menentang Liu Fangfang, akan menjadi masalah apakah posisi Liu Fangfang sebagai manajer akan stabil pada saat itu. Memikirkan hal ini, aku hanya bisa menghela nafas. Ternyata, saya baru saja lolos dari kepungan orang-orang di rumah sakit dan kini terjebak dalam rawa yang lebih dalam. Namun, hal ini sangat penting. Petik 2. Aku berdiri untuk berjalan-jalan dan hendak membuka mulut untuk mengatakan sesuatu kepada mereka bertiga, tapi kemudian aku menyadari bahwa mereka bertiga tidak sabar menungguku pergi, jadi aku mengucapkan selamat tinggal, menutup mulutku, dan keluar dengan segelas air. Saya berjalan langsung ke kantor Liu Fangfang, dan benar saja, Liu Fangfang sedang menatap dokumen di atas meja dengan ekspresi khawatir. Saya mengetuk pintu. Setelah Liu Fangfang mengatakan ini, saya segera membuka pintu dan masuk. Melihat bahwa itu adalah saya, Liu Fangfang tidak berminat untuk melanjutkan melihat-lihat dokumen. Dia menatap kepala saya dan berkata, "Zilu, otakmu benar-benar baik-baik saja sekarang. Apakah kamu perlu kakak memberimu cuti beberapa hari lagi?" Saya berkata sambil tersenyum, "Yu Mei. Manajer Su, Anda terlalu banyak berpikir, saya sudah pulih. Awalnya hanya luka dangkal, dan kalian harus membawa saya ke rumah sakit. Saya tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi lebih baik di hanya 3-4 hari." Liu Fangfang menatapku beberapa kali lagi, dan setelah memastikan tidak ada yang salah, dia menganggukkan kepalanya, "Oke, Zilu. Ada urusan apa kamu denganku?" "Yah, aku ingin melamar ruang tunggu baru." Tadinya aku masih ragu-ragu, namun pemandangan yang terjadi di ruang istirahat tadi terus terlintas di depan mataku,
aku tetap mengatakannya dengan lantang. Sebelumnya, saya tidak begitu mengerti, dan mengira Xiao Xin adalah seorang teman, tetapi saya tidak menyangka dia adalah seorang badut. Liu Fangfang sama sekali tidak terkejut, dia berpikir sejenak dan berkata, baiklah, kalau begitu pergilah mencari sendiri. Belok kanan di lantai 2 dan pergi ke kamar kedua. Aku menganggukkan kepalaku, dan saat aku hendak untuk pergi, Liu Fangfang tiba-tiba memanggilku, Hao kecil, berhati-hatilah dalam beberapa hari ke depan, seseorang telah menemukan jejak orang-orang itu terakhir kali. Aku mengangguk, menunjukkan bahwa aku tahu. Kelompok dari terakhir kali, siapa lagi tetapi sekelompok preman yang mungkin datang dari luar negeri. Meskipun maksud dari yang berambut pendek membuatku bingung, tidak menghalangiku untuk waspada terhadap mereka. Aku turun dan menemukan kamar yang diberitahukan Liu Fangfang kepadaku. Itu memang benar-benar besar, tapi karena ruang istirahatnya cukup untukku, aku hanya menyisihkan beberapa perabotan di dalamnya sebelum turun ke bawah. Melihat volume kecil sedang menyambut tamu, aku berjalan ke arahnya setelah dia menyapaku dan memberitahunya bahwa aku sudah mengubah lokasiku. Apa? Kakak Zilu, apakah kamu benar-benar pergi? Volume kecil sedikit terkejut, tetapi segera dia menunjukkan wajah pahit. Volume kecil hanya mengatakan beberapa kata untukmu, apakah kamu benar-benar pergi sekarang? Melihat keadaan volume kecil saat ini, aku bingung, dan bertanya, apa-apaan, tempat yang kubicarakan diubah dari ruang istirahat lantai 1 ke lantai 2. Volume kecil tertegun sejenak, lalu wajahnya dengan cepat memerah. Dia meludahiku, Kakak Zilu, kamu benar-benar orang jahat, jarang sekali volume kecil begitu mengkhawatirkanmu, dan berpikir bahwa kamu benar-benar takut pada Zhuang Feiyun, jadi kamu bersiap untuk pergi ke klub lain. Dari volume kecil dari sudut pandangku, alasan mengapa aku mengatakan bahwa aku ingin berpindah tempat duduk mungkin karena aku ingin meninggalkan tempat ini. Setelah menjelaskannya pada volume kecil, dia mengatakan kepadanya bahwa jika ada pelanggan yang cocok yang bisa dia bawa kepadaku, maka dia akan membawanya ke lantai 2. Tapi kali ini, dia mengatakan bahwa dia hanya akan menjual keahliannya, bukan tubuhnya. Volume kecil terhibur olehku dan dia mulai tertawa. Saya naik ke atas dan menuangkan segelas air. Bahkan sebelum aku mulai minum, aku mendengar seseorang mengetuk pintu, dan saat aku bertanya-tanya siapa orang itu, suara volume kecil terdengar, Saudara Zilu, cepat buka pintunya. Aku buru-buru bangun dan berkata sambil membuka pintu, volume kecil, cepat sekali, di mana dia? Awalnya, saya pikir alasan small volume datang adalah karena dia memiliki pelanggan yang cocok yang ingin dia perkenalkan kepada saya. Namun, saat aku membuka pintu untuk melihatnya, aku hanya melihat wajah terkejut si volume kecil. Dengan enggan aku melihat keluar pintu lagi, tapi tetap tidak melihat tanda-tanda adanya tamu, jadi aku hanya bisa masuk dan menuangkan secangkir air untuk volume kecil yang terengah-engah, lalu berkata, volume kecil, kenapa kamu begitu terburu-buru? Volume kecil tidak peduli dengan bayangannya di hadapanku saat dia memegang cangkir airnya dan meminumnya. Saat kemerahan di wajah volume kecil berkurang, dia membuka mulutnya dan berkata, Saudara Zilu, aku sudah memikirkan ide yang bagus. Ide bagus apa? Tidakkah kamu ingin volume kecil memperkenalkanmu kepada seorang tamu? Mata volume kecil berbinar gembira. Aku menganggukkan kepalaku, tentu saja, karena clubhouse kami tidak bergantung pada meja depanmu untuk memperkenalkan kami harus mencari pelanggan kami sendiri, dan itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Terlebih lagi, saudaramu Zilu adalah seorang artis sekarang, jika kita pergi sendiri dan mencari pelanggan, itu akan terlalu mahal. Hehe, ini ide bagus yang aku dapatkan. Mata volume kecil berbinar, Saudara Zilu, kamu tidak tahu, kami memiliki banyak pelanggan tetap di clubhouse selama ini, tetapi tidak satupun dari mereka dapat menemukan artis yang cocok. Selama saya dapat menemukannya metode kontak mereka dan memperkenalkan Anda kepada mereka, selama kami dapat berhasil dalam 1 atau 2 di antaranya, itu akan memberi kami banyak manfaat. Bahkan jika kamu bisa mendapatkan kembali beberapa keuntungan, apa hubungannya dengan kamu sebagai volume kecil? Aku bertanya-tanya, misalnya, terakhir kali aku memperkenalkanmu pada kakak Wen, setelah dia meninggalkan masa lajangnya dan menjadi kakak Kaimu, setengah dari pengeluarannya juga akan dimasukkan dalam gajiku. Volume kecil membuka matanya lebar-lebar, cara dia memandang ke dinding putih dengan cepat menjadi simbol uang. Saya akhirnya memahami mekanisme pengadilan wewangian malam. Dengan melakukan ini,
dia mampu mencapai pencerahan sendiri dan beternak ayam dan anjing ke langit. Bahwa Zhuang Feiyun sekarang adalah artis papan atas, Anda dapat membayangkan betapa besar manfaat yang didapat orang-orang di Clubhouse darinya. Wajar baginya untuk berdiri di antara aku dan dia. Namun, volume kecil gadis kecil ini sebenarnya bersedia mengikutiku, yang membuatku terkejut sekaligus sedikit terkejut. Lalu bagaimana kamu yakin aku bisa menarik perhatian mereka? Setelah dipikir-pikir, saya tetap menanyakan pertanyaan ini, bukan hanya karena saya merasa kurang menarik, tetapi juga karena saya sangat awam dengan setiap aspek bisnis dan kurang tahu tentang kebutuhan perempuan. Alasan kenapa aku bisa menemui Suster Wen adalah karena aku tidak sengaja menarik hatinya. Volume kecil memutar matanya, Saudara Zilu, kamu bodoh. Klub kami adalah klub tingkat tertinggi di seluruh kota Hai, dan setiap tahun, ada begitu banyak wanita yang datang ke sini untuk mengeluarkan uang. Selanjutnya, Saudara Zilu, jika kamu bisa mendapatkan Suster Wen, kamu tidak mungkin gagal dalam 20 atau 30 ini, kan? Tidak diketahui apa yang dipikirkan volume kecil, tetapi wajahnya memerah. Namun, dia tetap membusungkan dadanya dan berpura-pura menjadi orang benar. Aku menelan, 20 atau 30. Ye Laixiang adalah klub yang dibuka 10 tahun lalu. Semua wanita berusia 30-an sekarang berusia 40-an. Tidak, aku buru-buru menggelengkan kepala. Bagaimana aku bisa menyetujuinya? Bahkan jika aku melakukan pekerjaan hubungan masyarakat, aku tetap tidak akan menerimanya. Dikatakan bahwa wanita berusia 30 tahun seperti serigala, 40 tahun seperti harimau, dan dengan fisikku yang kecil, masih menjadi masalah apakah aku bisa menghadapi salah satu dari mereka, apalagi ada lebih dari 20 dari mereka. Apa yang kamu pikirkan? Saat aku tenggelam dalam pikiranku, volume kecil menyelaku dengan wajah merah. Aku pikir masih ada sekitar 10 wanita yang harus dicoba dan disingkirkan jika mereka terlalu tua atau tidak ingin kembali dan bersenang-senang. Saudara Zilu, kamu setidaknya harus mencoba hal-hal ini, kan? Hanya 10. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Aku menghela nafas lega, pada saat yang sama, aku menghela nafas dalam hati, ini benar-benar pengetahuan yang sangat buruk. Jika volume kecil baru saja memberitahuku ada 10, aku masih akan sangat gugup. Tetapi dia berkata di sana mungkin 20 atau 30, dan mengurangi jumlahnya menjadi 10, yang sangat mengurangi tekanan mentalku dalam sekejap. Volume kecil dengan angkuh mengangkat kepalanya dan bertanya, cobalah. Saudara Zilu, kamu setidaknya harus mengalahkan 1 atau 2 dari mereka, jika tidak, volume kecil akan menyia-nyiakan usahamu. Petik 2, baiklah, Saudara Zilu akan mencoba yang terbaik. Petik 2, lebih tepatnya begitu. Kalau begitu aku turun dulu. Aku akan mencari informasi kontak mereka. Setelah mengatakan itu, volume kecil mengambil cangkirnya dan meminum seteguk air sebelum keluar ruangan dengan puas. Saya melihat punggungnya dan tersenyum pahit pada diri saya sendiri. Jika saya memiliki kekuatan untuk menjatuhkannya, saya pasti sudah mengubah Liu Fangfang menjadi wanita saya. Terlebih lagi, para wanita ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan artis papan atas Zhuang Feiyun, apalagi aku. Meskipun saya telah ditambahkan dengan nama Zilu oleh Liu Fangfang, saya rasa saya tidak bisa benar-benar menjadi seperti dua artis legendaris pertama, Zilu. 10 wanita ini, jika saya bisa mengobrol dengan mereka, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Kembali ke kamarku, aku duduk di sofa di samping majalah mode dasar, yang kuambil sepanjang jalan. Dalam bisnis kami tidak hanya membutuhkan momen yang tepat, tetapi juga kualitas yang tepat, bukan di bawah tentunya, tetapi pengetahuan yang tepat. Sebagian besar perempuan yang memilih datang ke Clubhouse akan tertarik dengan pengetahuan yang secara tidak sengaja diungkapkan oleh para artis, sehingga memperkuat hak untuk berbicara. Tentu saja, saya juga harus cukup bersabar agar tidak mendapatkan satupun pelanggan yang cocok bulan ini, namun saya tetap tidak boleh menyerah. Saat berikutnya, seorang resepsionis yang lucu dan menggemaskan akan mendatangi saya dan memperkenalkan saya kepada para tamu yang berjalan di belakangnya. Kata-kata ini tidak disembunyikan dariku, melainkan sesuatu yang pernah dikatakan Liu Fangfang kepadaku sebelumnya. Jika aku menghafalkannya, mungkin itu tidak terlalu berguna bagiku, tapi itu jelas bukan omong kosong yang keluar dari telinga kiri ke kanan. Saat saya sedang membaca majalah, tiba-tiba saya merasakan ponsel di tas saya bergetar dan saya mengeluarkannya. Ketika saya melihat bahwa itu adalah berita dari Saudari Wen,
dia memberitahu saya bahwa dia berada di ruang tunggu di lantai pertama dan tidak dapat menemukan saya. Dia bertanya di mana aku berada. Aku harus kembali padanya dan menyuruhnya menunggu sebentar, lalu aku segera merapikan pakaianku dan berlari ke bawah. Di luar ruang istirahat berdiri beberapa pria parubaya, 3 wanita dan 2 pria, salah satunya adalah Suster Wen, 2 lainnya sama dengannya, keduanya mengenakan pakaian dan panas, meskipun perawakan mereka sedikit lebih rendah dari Suster Wen, namun kombinasi jaring, kaos kaki, dan celana kulit, pakaian kulit serta pakaian dalam berpotongan rendah masih membuat mulut saya kering dan mulut saya kering. 2 lainnya adalah pria parubaya yang sedang menggemukkan sedangkan yang satu lagi sedikit, lebih kurus, dan sekilas, aku merasa mereka semua adalah iblis dan monster. Namun tidak peduli bagaimana mereka menggambarkannya, harus dikatakan bahwa meskipun identitas mereka tidak sebaik saudari Wen, mereka tidak akan lebih buruk. Sebab, pakaian yang mereka kenakan semuanya merupakan barang yang hanya saya lihat satu kali di iklan televisi. Zilu, kamu di sini. Cepat kemari. Petik 2. Pada saat ini, Suster Wen yang sedang melihat sekeliling memperhatikanku dan berteriak padaku. Pada saat yang sama, dia memanggil beberapa orang di sampingnya dan berjalan ke arahku saya. Tersenyum dan berkata, Saudari Wen, mengapa kamu bebas datang hari ini? Terakhir kali, saya pikir Anda memiliki sesuatu yang mendesak dan Anda mungkin tidak dapat pergi selama jangka waktu ini. Orang lain segera menjawab sambil tersenyum, dan mengulurkan tangan mereka ke arah saya, Anda adalah Guru Zilu kan? Senang bertemu dengan Anda, Guru Zilu. Saya tertegun sejenak, namun masih berjabat tangan dengan mereka satu kali. Setelah itu, aku memandangi Kak Wen, yang wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Kak Wen berkata, Zilu, apakah kamu masih ingat ramuan obat yang kamu berikan pada kakak terakhir kali? Kakak pulang untuk makan, dan mendapati bahwa itu hanya 2 atau 3 hari, dan tubuhnya sudah lebih baik dari sebelumnya. Dia juga merekomendasikannya kepada teman-teman saya dan mereka juga menganggapnya efektif, jadi mereka datang khusus untuk mengenal Anda. Saudari, Wen memegang tangan saya dengan sangat alami dan berkata kepada yang lain, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo pergi ke kamarku untuk bicara. Oh ya, Zilu, panggil meja depan untuk membelikanmu sesuatu untuk dimakan. Ketika Suster Wen selesai berbicara, beberapa dari mereka tersenyum dan mengiyakan. Tentu saja, saya tidak keberatan dan menyuruh volume kecil untuk memberitahu dapur untuk mengirimkan sesuatu, sebelum kami berdua naik ke atas. Mungkin itu karena tujuan yang berbeda, yang dimilikinya hari ini, namun Suster Wen tidak mengenakan gaun yang seksi. Semula pakaian seperti ini hanya bisa ditampilkan secara utuh pada keindahan langsing dan pinggang, namun pada tubuh Suster Wen, pesona gaun ini kurang lebih terlihat dari keanggunannya. Sosok, di dalam ruangan, Suster Wen mempersilakan kami untuk duduk. Ada 4 sofa di kamarnya, 2 pria parubaya duduk di satu sofa, 2 wanita duduk di sofa lain, dan Suster Wen dan saya di satu sofa. Meskipun aku tidak mengerti kenapa dia ingin berbagi kursi seperti itu, sepertinya dia sudah memikirkannya dengan matang, karena Suster Wen bukan hanya seorang wanita muda yang menggoda, tapi juga seorang pengusaha sukses. Aku berdiri dan menuangkan air untuknya, semuanya. Tepat ketika saya hendak duduk, wanita dengan pakaian kulit merah membelai rambutnya dan berteriak, dingin sekali. Kemudian, dia duduk di samping saya dan berkata, Tuan Zilu, seperti yang diharapkan, ini lebih nyaman dengan sisimu. Betapa centilnya. Aku meludahi hatiku. Namun, saya memiliki senyuman di wajah saya ketika saya berkata, saya membawa 4 api. Energi yang cukup untuk menahan dingin. Wanita di sebelahku membawa parfum kuat yang membuatku ingin bersin, tapi rasanya tidak enak, jadi aku harus menahannya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, wanita ini memiliki pakaian berpotongan rendah di bagian atas tubuhnya, stoking sutra di bagian bawah tubuhnya, dan celana kulit di bagian luar. Dia bersandar padaku dan aku buta, jadi selama aku tidak mengangkat kepalaku untuk melihat ke langit, aku akan bisa melihat jurang yang dalam di dadanya. Wanita berbaju merah menatapku centil, Tuan Zilu, nama saya Zhang Ying, panggil saja saya Saudari Zhang. Saat dia berbicara, wanita ini tampak sangat seksi. Dia mengulurkan tangannya untuk mengguncang bagian depan bajunya. Bukan hanya aku, tapi bahkan 2 pria yang duduk tegak beberapa saat yang lalu pun hendak melontarkan matanya. MMP, jadi namanya Zhang Yin, dia benar-benar Yin.
Aku mengutuk dalam hatiku. Saat aku hendak berbicara, aku mendengar saudari Wen dan wanita lain terbatuk serentak. Ying, apa yang kamu lakukan? Zhang Ying tertawa, lalu mengeluarkan tangan yang sedang mengelus pahaku, dan tertawa, ayo, aku baru saja bertanya pada Guru Zilu, obat yang kuberikan pada Wen diresepkan sesuka hati, jika dia membukanya dengan serius, akankah efeknya lebih baik? Siapa yang akan mempercayaimu? Saudari Wen dan wanita lainnya berkata serempak, saya tidak malu. Setelah mengatakan itu, saudari Wen menoleh ke arahku dan berkata, Zilu tidak perlu khawatir. Zhang Ying memang seperti itu. Aku menghela nafas lega di hatiku. Kalau wanita jalang ini tidak melepaskan tanganku kali ini, aku terpaksa harus membodohi diriku sendiri. Untungnya, saudari Wen dan wanita bercelana panas angkat bicara. Saya terbatuk-batuk dan berkata, saya memang hanya meramu obat sebelumnya dengan santai, tetapi obat tersebut pasti memiliki tingkat kemanjuran tertentu. Bahkan jika saya menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk itu, efek obatnya mungkin tidak akan sekuat itu. Zhang Ying berkedip dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi wanita lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu Tuan Zilu, apakah Anda punya obat yang dapat membuat kulit Anda semakin putih? Ini, ya ada, tapi apa? Tapi resepnya mudah untuk diresepkan, tapi bahannya sulit ditemukan. Mendengarku mengatakan ini, ekspresi ketiga wanita itu, termasuk Suster Wen, jelas menjadi jauh lebih santai. Zhang Ying menggoda, bahan obat apa yang ingin Anda temukan, Tuan Zilu? Mempertahankan penampilan sebenarnya berarti memanen esensi dunia, dan esensi dunia adalah hal yang sangat misterius dalam pengobatan Tiongkok. Ia menghilang begitu muncul, kecuali ada harta karun, seperti serangga atau ginseng. Hal-hal ini sangat umum. Kalau dibilang persyaratannya tinggi, maka tahun yang dibutuhkan pasti tinggi. Saudari Wen berpikir sejenak dan bertanya. Seperti yang diharapkan dari saudariku Wen, sangat pintar. Saya tersenyum dan berkata, ginseng harus berumur minimal 10 tahun dan tidak bisa dipalsukan. Saat ini, tidak dianggap langka di pasaran, tetapi jika ingin digunakan dalam jangka waktu lama, 1 atau 2 tanaman tidak akan cukup. Mereka bertiga mengangguk, menandakan bahwa mereka mengerti maksudku. Saya bertanya-tanya mengapa pria parubaya yang gemuk dan kurus tidak berbicara ketika seseorang mengetuk pintu. Aku berjalan ke pintu dan membukanya. Beberapa pelayan yang mengenakan topi putih dan pakaian putih sedang memegang beberapa piring di tangan mereka dan meletakkannya di atas meja bundar kecil di samping jendela kamar Sister Wen. Sepertinya Suster Wen sudah makan di kamarnya lebih dari 1 atau 2 kali. Setelah menyajikan hidangan dan anggur, pelayan keluar satu persatu. Saudari Wen segera memanggil kami untuk bangun dan makan sesuatu. Dia juga memberitahuku bahwa mereka datang dengan tergesa-gesa, hanya saja Zhang Ying berasal dari kota lain, jadi mereka belum makan. Karena mereka juga ingin mengenal saya, mereka langsung mengajak Zhang Ying untuk makan bersama mereka. Aku mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Setelah ketiga wanita itu duduk, aku menemukan tempat duduk di samping saudari Wen dan hendak duduk ketika tiba-tiba aku merasakan sesuatu mengencang di pergelangan tanganku. Ternyata pria parubaya yang menjadi gemuk itu memberiku senyuman tipis. Aku berpura-pura melirik ke kiri, tapi saudari Wen tidak menyadari tindakanku di bawah. Dia sedikit tenang dan membuka slip kertas untuk membacanya. Isinya juga sangat sederhana. Itu hanyalah sebuah masalah yang akan dihadapi semua pria pada usia ini. Itu adalah sesuatu yang mereka khawatirkan jika ginjalnya kurang. Dia dan pria lainnya sama-sama merasa baikan setelah meminum obat saya, namun masih sedikit kurang, jadi mereka ingin meminta obat yang lebih efektif kepada saya. Setelah membaca catatan itu, aku menghela nafas tak berdaya. Jika resepnya lebih efektif, sebaiknya saya pergi makan Weibo. Lagi pula, harganya tidak terlalu mahal. Awalnya, pengobatan Tiongkok mengandalkan nutrisi yang lambat untuk menyehatkan tubuh. Bagaimana hal itu bisa dilakukan secepat itu? Saya berpikir keras dan akhirnya teringat resep yang saya baca di buku kedokteran. Aku menepuk kaki si gendut di bawah meja. Si gendut segera mengerti, dia tersenyum dan mengangkat cangkir anggur di depannya. Ayo, aku, Pang Dahai, bersulang untuk semua orang dengan cangkir ini, hanya demi kita bertemu di sini. Tentu saja, Wen, kamu bisa memperkenalkan Master Zilu kepada kami. Aku menggelengkan kepalaku saat aku melihatnya. Langkah orang ini ringan, matanya gelap, dan lumut di lidahnya sangat gelap ketika berbicara.
Sekilas saja, saya tahu bahwa dia terlalu memanjakan pada usia ini, dan bukan saja dia tidak ingin merawat tubuhnya, dia bahkan berencana untuk menggunakan obat harimau dan serigala. Setelah minum, Pang Dahai dan pria kurus yang menyebut dirinya Wang Su menatapku dengan penuh semangat. Tuan Zilu, resep yang baru saja kamu berikan kepada ketiga wanita itu, bisakah kamu memberi kami satu juga? Tentu saja, Saudari Wen memutar matanya sementara Zhang Ying dan wanita lainnya tampak hina ketika mereka berkata tanpa terkendali, kalian berdua berpura-pura apa? Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, Pang Dahai, tolong jangan beritahu aku kamu akan membeli ini untuk istrimu. Setelah mengatakan itu, Zhang Ying menyesap anggur di cangkir. Aku memandangnya dengan kaget, yang saat ini mendominasi dirinya sebenarnya adalah orang yang sama dengan wanita centil sebelumnya. Hubungan mereka memang sangat baik, sehingga Wang Su dan Pang Dahai juga tidak marah. Mereka hanya tertawa canggung, lalu berkata dengan nada malu, oh iya, kali ini aku benar-benar membelinya untuk anggota keluargaku. Zhang Ying memandang mereka dengan jijik dan terus minum dari Saudari Wen dan berbicara dengan wanita lainnya. Saya mengambil kesempatan itu untuk menuliskan resep untuk keduanya. Saya mengubah obat utama dalam resep dari Doder, Metlar, dan Epimedium menjadi tanduk rusa, sekaligus menambahkan beberapa obat tradisional Tiongkok yang mendorong pertumbuhan energi yang. Saat aku menyerahkannya kepada dua orang yang bersemangat itu, tiba-tiba aku merasakan sedikit rasa bersalah. Saya telah memberi mereka resep yang sangat kuat, apakah mereka akan mati di tempat tidur keesokan harinya?